Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, kita sampai pada halaman 130 poin ke-94. Sahih? Taib. Wa qala ba'dahu, berkata Al-Imam Al-Bukhari setelah bab yang sudah kita lewati, bab inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Surat Al-A'raf ayat 54. Allah mengatakan sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa di atas al-arsy. Kemudian sampai kepada firman-Nya, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan memerintahkan. Ini sebetulnya kajian kita tadi pagi di Ma'had Al-Kautsar. Hafizallahu min kulli su'in wa makruh. Kalau tadi kita sampai poin pertama saja, pembahasan akidah Imam Bukhari, tapi dari kitab lain secara usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang lebih dikenal dengan matan akidah Imam Bukhari. Hanya ada kurang lebih 9 sampai 10 poin dalam matan tersebut. Nah, kita tadi baru pembukaan plus poin yang pertama, masalah definisi iman. Nah, kalau poin yang kedua ketemu dengan poin ini. Sekali lagi, ini yang kita sampaikan tadi pada kajian qadarullah live-nya. Iya, rahimahullah. Baik, sekarang juga demikian. Intinya dalam kajian matan akidah Imam Bukhari yang kita nukil dari kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, itu juga ditegaskan lagi oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau ini.
Makanya tadi pagi kita kajian, kita katakan salah satu referensi akidah Imam Bukhari yaitu dalam kitab sahihnya. Dalam kitab Sahih Bukhari banyak bab-bab tentang akidah yang itu merupakan akidah Imam Bukhari. Ringkasannya ada dalam tadi matan akidah Imam Bukhari yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai. Dan ini salah satu contohnya. Poin kedua dalam matan akidah Imam Bukhari, pembahasannya sama persis dengan poin 94 ini dalam kitab Tauhid Sahih Bukhari, yaitu berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat ke-54 tentang Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Inti pembahasannya dalam firman Allah, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Imam Bukhari menukil ucapan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Bayyanallahu al-khalqa minal amri biqaulihi dzalik. Kata Sufyan bin Uyainah, Allah membedakan antara penciptaan dengan al-amr, perintah. Dan di antara perintah Allah adalah yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Ini inti pembahasannya. Paham tuh? Baik, ditanya apa inti pembahasan poin 94? Dari mana antum tahu? Iya, dari ayat ala lahul khalqu wal amru yang ditafsirkan oleh Sufyan bin Uyainah, bahwasanya Allah membedakan antara al-khalqu dan al-amr. Dan ini seperti yang sudah sering kita sampaikan dari surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Al-Quran Allah turunkan, Allah ajarkan, sedangkan manusia Allah ciptakan. Berarti Al-Quran bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah, namun itu adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Itu poin 94. Kemudian dibawakan ucapan tentang hadis wafdi Abdul Qais. Wasaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imana amalan. Nabi SAW menamakan iman dengan amal. Ini bab tadi pagi juga kita kaji dari kitab Matan Akidah Imam Bukhari, bahwasanya iman qaulun wa amalun. Ya, di antara iman adalah al-amal. Faqala li wafdi Abdul Qais, Rasul pernah berkata kepada utusan Abdul Qais, hina qalu ya Rasulullah murna bi jumalin minal amri in amilnaha dakhala jannah. Kata utusan wafdi Abdul Qais, ya Rasulullah, perintahkanlah kami dengan perintah-perintah yang jika kami mengamalkannya, kami bisa masuk surga. Maka Rasulullah SAW pun fa'amarahum bil iman. Ya, kalau redaksinya, Rasul pernah bertanya, atadruna mal iman, apakah kalian tahu apa itu iman? Maka dijawab oleh utusan wafdi Abdul Qais, Allah wa Rasul alam. Kemudian Rasul menyebutkan al-iman syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah dan seterusnya. Ini juga tadi pagi kita sudah bahas. Ini ada kaitan erat dengan definisi iman, bahwasanya iman menurut ahli sunnah harus ada al-amal. Itu dari sisi pembahasan definisi iman, dan itu pembahasan yang paling sering disampaikan oleh para ulama, yaitu hadis wafdi Abdul Qais.
Makanya ulama mensarankan kalau bagi penuntut ilmu dalam pembahasan al-iman selayaknya ingat terus hadis Wafdi Abdul Qais, karena di situ ada makna ucapan ahli sunnah, iman harus dari ucapan dan perbuatan. Iman harus ada ucapan dan perbuatan. Ini pembahasan definisi iman. Dari mana itu? Yaitu dari kata-kata syahadat, mendirikan sholat. Paham? Makanya sesat kelompok Murji'ah yang mengeluarkan amal daripada apa? Al-iman. Rasul sendiri mendefinisikan iman harus dengan amal, yaitu tadi 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, dan seterusnya. Ya, dalilnya masih banyak yang lain. Wa maka Allah liyudhi'a imanakum. Surat Al-Baqarah. Pembahasan dalam bab ini bukan yang berkaitan dengan definisi iman sebetulnya. Itu pembahasan lain. Yang intinya seperti yang kita sudah sampaikan pada waktu yang lalu. Nah, perlu dimurojaah. Apa pembahasan inti yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini? Ada yang masih ingat? Ada yang mau menjawab? Masih belum sampai. 6 yang lain. 6. Ahsanta barakallahu fiik. Ini pembahasan tentang apakah iman itu makhluk. Kata para ulama, Imam Bukhari mengatakan tadi wasaman Nabi SAW al-imana amalan. Nabi SAW menamakan iman dengan al-amal. Itu tadi sholat, puasa, itu amalan hamba, perbuatan hamba. Rasul namakan iman. Ini beda dengan iman yang merupakan perintah Allah, yaitu apa? Perintah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Paham tuh? Jadi kalau ditanya apakah iman itu makhluk, ada perincian. Kalau yang dimaksud iman di situ perbuatan hamba, hamba sholat, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu perbuatan hamba. Perbuatan hamba adalah apa? Makhluk. Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Nabi menamakan iman dengan amal. Yang dimaksud di sini adalah apa? Perbuatan hamba. Tapi kalau yang dimaksud iman adalah perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Contoh misalnya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu budu rabbakum wa aqimus shalah. Itu semuanya adalah apa? Al-iman yang merupakan perintah Allah. Perintah Allah di situ adalah apa? Kalamullah. Paham tuh? Karena nah, jadi di sini maksud Imam Bukhari, Rasul SAW membedakan antara amalan hamba yang itu merupakan makhluk ya dengan perintah Allah yang merupakan kalamullah. Ini nyambung dengan ayat tadi, ala lahul khalqu wal amr. Manusia makhluk ciptaan Allah. Perbuatan manusia juga sama makhluk ciptaan Allah. Sedangkan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Paham dong? Coba ditanya lagi. Apa inti pembahasan hadis Wafdi Abdul Qais di sini? Apa yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari? Kalau yang dimaksud iman adalah perbuatan hamba, itu adalah apa? Makhluk, dan itu yang tercantum dalam ucapan Wafdi Abdul Qais ya, kata Rasulullah, iman adalah perbuatan anggota badan seperti sholat, dan itu merupakan makhluk. Nah, itu manusia melaksanakan ibadah sholat, manusianya dan perbuatannya adalah apa? Makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Adapun perintah Allah wa aqimus shalah yang ada dalam Al-Quran, dirikanlah salat, itu adalah apa? Kalamullah. Baik. Kalau mau ditanya lagi, kenapa Imam Bukhari kok masih terus membahas masalah ini?
Ini sudah Bapak edisi pembahasannya, ya kurang lebih sama. Apa sebabnya? Nah, tiap minggu harus ditanya ini. Iya. Baik, karena beliau ingin membela diri beliau, ingin untuk menolak tuduhan, membantah tuduhan. Beliau mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk. Padahal Imam Bukhari tidak pernah mengatakan demikian. Beliau hanya memperinci perbuatan manusia, gerakan lisannya ketika membaca Al-Qur'an, suaranya itu adalah makhluk. Sedangkan ayat-ayat yang terdengar itu adalah apa? Kalam Allah. Itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Dan beliau sekali lagi, dari yang sudah kita lewati ini saja luar biasa cerdasnya beliau membawakan berbagai macam dalil tentang satu pembahasan yang beliau apa? Ya, tekankan, tegaskan Al-Qur'an kalam Allah, bukan makhluk. Perbuatan manusia ketika membaca Al-Qur'an, gerakan lisannya, suaranya itu makhluk. Sedangkan ayat yang dibaca adalah apa? Kalamullah. Dan sudah kita sampaikan juga alasan yang kedua, kenapa? Kenapa beliau memperinci? Iya, karena ada sebagian orang yang gagal paham di zaman beliau yang mengatakan suara qari, gerakan lisan al-qari ketika membaca dikatakan bukan makhluk. Padahal yang benar apa? Makhluk. Itu yang beliau apa? Tekankan berulang kali di bab-bab ini. Lanjut ucapan beliau berikutnya. Summa dzakara hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ashaba hadis suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Kemudian beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini sudah kita lewati sebetulnya, namun diulang lagi bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menggambar gambar-gambar yang bernyawa, entah manusia atau hewan, maka mereka akan diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan, yang kalian gambar. Masih ingat enggak apa inti hadis ini? Ini sudah kita lewati hadis poin ke-93. Kajian yang terakhir kemarin, minggu yang lalu. Ada yang nyatat atau enggak? Apa inti hadis ini? Nah, yang bawa kitabnya jangan dieman-eman, coret-coreti. Nah, apa inti pembahasannya? Nah, apa inti dari hadis ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini? Ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Tentunya kalau secara umum maknanya haramnya menggambar gambar-gambar yang bernyawa, entah itu manusia atau hewan, entah gambar melukis ataupun mematung, memahat dan seterusnya. Dan di antara azabnya di hari kiamat disuruh untuk menghidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang sudah ketemu? Baik, yang kedua yang benar, intinya beliau Imam Bukhari ingin menyatakan perbuatan hamba itu adalah makhluk. Paham toh? Dari mana? Ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan, maksudnya yang kalian perbuat. Di sini Rasul menyandarkan perbuatan menggambar kepada siapa? Khalaqtum, antum manusia. Paham? Jadi manusia itu perbuatannya juga adalah makhluk. Beda dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Paham tuh? Ya, nanti tak dicatat.
Kemudian wa hadis Ibnu Umar aidan fi dzalik. Dulu pernah kita sempat cerita salah satu khurafatnya ya orang-orang kuburiyin, pengkeramat kuburan ataupun yang mengkeramatkan kata mereka para wali-wali. Ada yang ingat enggak kisah itu? Berkaitan dengan hadis ini. Gambar ayam. Nah, itu kisahnya itu ada dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ya. Ada seorang wali didatangi tamu. Di rumah wali itu ada gambar lukisan ayam dan mungkin burung, merpati atau apalah. Ya, kemudian sang tamu itu mungkin pernah mendengar hadis ini. Wahai Pak Wali, ya, bukankah Rasul mengancam ya orang yang menggambar lukisan ya entah hewan ataupun manusia? Disampaikan hadisnya, in ashaba hadil suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah, dan dikatakan kepada pelukis penggambarnya, hidupkan yang kalian apa? Ciptakan, tiupkan ruh. Sang wali gak terima. Ini tingkatan syariat kok. Nasihati tingkat ma'rifat. Sang wali mengatakan, apa ini gak punya omongan lain? Ini disampaikan hadis apa? Gak mempan wali. Ya. Apalagi mereka punya keyakinan wali kedudukannya lebih tinggi daripada apa? Nabi. Mereka mengatakan maqamun nubuwah fi barzakhin fuaiqa rasuli wa dunal wali. Kedudukan kenabian sedikit di atas ar-rasul, ya. Maqamun nubuwah fi barzakhin fuaiqa rasul. Ini rasul, nabi, fuaiqa masih ya 11 12 lah. Kedudukan nabi dan apa? Rasul-rasul dulu yang paling bawah, kemudian nabi yang lebih di atas. Wadunal wali, wali yang paling atas. Bang, itu keyakinan mereka. Mereka juga mengatakan khutnal barokhidam waqafal anbiya bisahili. Kami para wali sudah menyelami dalamnya samudra. Para nabi masih duduk di pantainya. Bang, itu doktrin mereka kepada apa? Anak buah pengikut mereka. Ini 11-12 dengan syiar Rafidah. Kalau syiar Rafidah pakai istilah imam, sebagaimana kata Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah, dia mengatakan wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Di antara ajaran mazhab kami syiar Rafidah qatalahumullah, kami memiliki imam-imam yang kedudukannya tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau rasul yang diutus oleh Allah. Ini akidah mereka apa? 11-12 dengan syiar Rafidah. Cuma yang satu memanggilnya dengan istilah wali, ini manggil dengan istilah apa? Imam. Namun intinya sama. Wali-wali mereka lebih di atas para apa? Para nabi. Mereka juga mengatakan kalian wahai kaum muslimin ahlussunnah wahabi ya mengambil hadis kalian dari orang yang telah mati. Haddatsana al-Bukhari, Bukhari sudah mati. Gurunya Imam Bukhari, Imam Ahmad misalnya, dan para sahabat semuanya sudah apa? Rahimahumullah. Namun kami ya mengambil hadis dari yang maha hidup. Haddatsani qalbi ar-rabbi. Langsung jalan apa? Jalan tol. Hatiku menceritakan langsung dari apa? Rabbku. Makanya antum kasih sekolah Rasul sallallahu qala Abu Bakar enggak mempan. Paham tuh? Mereka punya apa? Langsung ya pangsit dari itu. Dan itu wakil. Ini bukan apa? Cerita fiktif. Ini wakil. Makanya sekali lagi itu ajaran mereka. Makanya mereka apa? Sangat memusuhi yang mereka namakan dengan apa? Wahabi. Karena ya mereka apa? Merasa enggak laris apa? Baik. Baik, ikhwani fillah wa qad rahimani wa rahmatullahi sekalian faedah saja. Tambahan tadi ceritanya belum selesai tadi, daripada antum nanti ngimpi jadi wali. Ya, ketika sang wali tadi disampaikan
diberi masukan hadis Rasul tentang larangan, tentang menggambar dan seterusnya, sang wali mengatakan siapa bilang tidak bisa menghidupkan gambar tersebut. Lalu sang wali pun meniupkan roh ke dalam gambar-gambar burung, dan burung tersebut terbang sebagaimana burung yang normal yang hidup. Ini sekali lagi, kalau ada seperti itu, kasihan para pedagang peternak burung, kasihan mereka susah-susah payah mulai dari telur, mengawinkan. Ini enggak gambar langsung ditiup jadi. Jadi sesat syirik. Itu cerita-cerita mereka, dan cerita yang semisal itu banyak. Makanya umat semakin jauh dari pertolongan Allah karena orang-orang yang seperti itu kelakuannya, membodohi akidah umat, ngeracuni umat dengan akidah-akidah kufur dan syirik dan sesat. Makanya mereka sangat amat luar biasa murkanya kepada dakwah ahli sunnah wal jamaah. Karena tadi kalau mereka sudah kebongkar kedok mereka, kesesatan mereka, siapa yang mau baik, la katharallahu amsalahum. Poin yang ke-95, wa qala babu qiraatil fajir wal munafiq wa aswatihim wa tilawatihim la tujawizu hanajirahum. Bab tentang bacaan orang yang fajir, orang munafik, dan suara mereka serta bacaan mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Poinnya sama. Imam Bukhari ingin membedakan bacaan makhluk yang dimaksud suara mereka. Beliau jelas-jelas mengatakan aswatuhum, suara qari, gerakan lisan al-qari itu adalah makhluk. Sedangkan Al-Quran kalamullah. Paham tuh? Itu yang beliau inginkan dari bab ini, masih sama untuk menjelaskan kepada manusia terutama di zaman beliau, bedakan antara Al-Quran yang dibaca itu kalamullah bukan makhluk dengan gerakan lisan suara qari itu adalah makhluk. Kemudian dibawakan hadis Abi Musa an Nabi SAW, beliau bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Di situ dibedakan antara qiraahnya al-qari dengan Al-Qur'an. Qiraahnya qari makhluk, sedangkan Al-Qur'an kalamullah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti kal utrujah. Itu manis rasanya, baunya wangi. Wallahualam kalau di Indonesia apa enggak tahu? Kurang lebih apa itu? Baunya wangi, rasanya manis. Yang pasti bukan durian ini. Baik. Wallahu a'lam. Tapi intinya tadi, atau jangan bayangkan durian. Masal mu'min alal yaqra'al Qur'an kal utrujah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Rasul menyandarkan qiraah kepada orang mukmin. Itu adalah apa? Makhluk. Beda dengan Al-Qur'an yang merupakan kalamullah. Hadis berikutnya an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu yakhruju nasun min kibalil masyriq yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Akan muncul manusia dari arah timur, maksudnya timur kota Madinah, maksudnya negeri Irak. Yaitu yang dimaksud di sini kelompok Khawarij, mbahnya teroris. Sampai detik ini mereka juga masih eksis di sana, yaitu kelompok teroris ISIS. Mereka kata Rasulullah yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ini pembahasannya sama. Rasul SAW menyandarkan qiraah kepada makhluk. Itu maksudnya suara qari, gerakan lisannya qari itu makhluk. Sedangkan Al-Qur'an adalah
Kalamullah. Kata Rasul, tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun mereka tidak paham isinya. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran tanpa hak. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, di antara syubhat mereka Al-Maidah ayat berapa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. 44. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Maka divonis yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dikatakan kafir. Ini ajaran kelompok Al-Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin adalah kelompok yang terdepan dalam membantah mereka. Di dunia ini sekarang diputar balik. Yang terang-terangan membantah kelompok Khawarij dengan bantahan yang ilmiah, di kajian, di majalah, di buku dan sebagainya, dituduh pintu gerbangnya teroris. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidak mereka berkata kecuali dusta. Poin ke-96. Wa qala babu qaulillahi wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Ini bab terakhir dari kitab Sahih Bukhari. Ini berarti kita kata ini akhir bab dalam Sahih Bukhari. Bab tentang firman Allah, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Wa anna a'mala bani Adam wa qaulahum yuzan. Ini intinya. Kata Imam Bukhari, perbuatan hamba dan ucapan hamba itu ditimbang. Perbuatan, ucapan makhluk adalah makhluk. Pada hari kiamat akan ditimbang. Beda dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Ini sekali lagi luar biasa kecerdasan Imam Al-Bukhari dalam mengambil kesimpulan hukum dari berbagai dalil-dalil tadi untuk satu pembahasan, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, sedangkan suara qari yang membaca, gerakan lisannya qari itu makhluk, dan semuanya akan ditimbang pada hari kiamat. Itu dalilnya. Wa anna a'mala bani Adam, di antara amalan bani Adam yaitu tadi gerakan lisannya ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim itu makhluk dan semuanya akan ditimbang. Salah kita lanjutkan badal adzan. Kita lanjutkan. Qala Mujahid al-qistas al-adl birrumiyah. Kata Mujahid, arti al-qistas dalam bahasa Romawi artinya al-adl, keadilan. Wa yuqalu al-qistu masdarul muqsid wa huwal adil wa amal qasid fa huwal jair. Ini sekedar kosakata bahasa Arab yang perlu diperhatikan. Al-qistu itu artinya tadi keadilan. Kemudian sambungannya al-muqsitu. Al-muqsit itu yang adil, wa huwal adil. Ada sedikit beda dengan al-qasid dari sisi pelafatan, tapi beda maknanya 180 derajat. Makanya wallah alam kenapa disebut sini untuk sekali lagi membedakan dua kosakata yang sedikit saja salah, bedanya 180 derajat. Al-muqsid itu orang yang adil. Al-qasid orang yang curang.
Ini terutama yang baru belajar bahasa Arab harus bisa apa? Membedakan. Makanya dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang berbuat apa? Keadilan. Allah puji. Beda dengan al-qasid. Wa amal qasituna fakanu li jahannama hatata. Adapun qasitun orang yang curang. Ya, terkadang mungkin yang baru belajar bahasa Arab, al-qasid sama dengan al-adil karena sama wazannya istilahnya al-qasid, al-adil, padahal al-qasid artinya al-jair. Ini sekedar pembahasan kosakata bahasa Arab yang perlu diperhatikan. Kemudian Imam Bukhari menutup bab tadi dan kitab sahihnya dengan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kalimatani habibatan ila rahman. Ada dua ucapan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, khafifatani ala lisan, yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, namun berat di timbangan hari kiamat. Apa ucapan tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Ini hadis terakhir dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Makanya beliau mengatakan wa hadza akhirus sahih. Ini adalah hadis Sahih Bukhari. Berarti kita sudah khataman Sahih. Ya, khataman kitab tauhid tok. Nah, ya semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa mempelajari kitab Sahih Bukhari dengan baik dan benar. Kemudian ada taklik, komentar ataupun footnote nomor 2. Kata Syekh Abdul Razak, faedah pembahasan bab akhir ini, bada al-Bukhari bi hadisil a'mal bin niyat wa khatamau bi hadal hadis. Imam Bukhari memulai kitab sahihnya dengan hadis innamal a'malu bin niyat, dan beliau tutup dengan hadis kalimatani habibatai rahman. Apa maksud beliau? Antum harus yakini kata para ulama fiqhul Bukhari fi abwabihi. Fikihnya, ilmunya Imam Bukhari itu ada pada pembahasan bab-bab yang beliau cantumkan dalam kitab sahihnya. Itu ada makna-maknanya. Itu kata ulama, kesimpulannya fiqhul Bukhari fi abwabihi. Fikihnya, keilmuannya Imam Bukhari ada pada setiap bab-bab dalam sahihnya. Jadi di sini kenapa beliau memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, kitab Badi'il Wahyi. Beliau mulai dengan kitab permulaan wahyu, kemudian kitabul iman, ya. Dan kitab juga terakhir kitab At-Tauhid itu ada maknanya. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Wala ala dzalik li anna badal a'mal innama yakunu bin niyyah wa nihayatuha bil wazni wal isabah. Ini pembahasan hadisnya ya. Nanti akan kita baca lagi juga atau kita bahas lagi babnya. Kenapa Imam Bukhari memulai dengan hadis innamal a'malu bin niyyat, diakhiri dengan hadis masalah timbangan hari kiamat. Kata beliau, karena amal dimulai dengan niat, dan akhir dari amal hamba itu timbangan di hari kiamat. Semoga Allah memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Itu dari sisi pembahasan hadis, kenapa dimulai dengan innamal a'malu binniyat dan akhir dengan kalimatani habibat rahman sampai kepada thaqilatani fil mizan. Adapun kenapa beliau memulai dengan kitab Badi'il Wahyi, kitabul iman, dan ditutup dengan pembahasan kitab tauhid, agar manusia bisa istiqomah dari awal sampai akhir di atas al-iman wa at-tauhid. Al-iman juga at-tauhid, al-iman juga akidah. At-tauhid adalah iman, al-iman juga adalah al-aqidah. Itu di antara makna kenapa beliau memulai dengan Badi'il Wahyi, kitabul iman, ditutup dengan kitab tauhid, agar kita bisa istiqomah di atas at-tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita
lanjutkan bulan Syawal biidznillah taala. Tinggal berapa menit? Baik, kalau ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan pembahasan kita, atau mau lanjut? Hah? Mau lanjut? Baik, tidak apa-apa. Ini faedah berikutnya juga, sekedar babnya saja. Wa qala babu ma yudkar fi dzat wa nu'ud wa asamillah. Ini Imam Ibnu Al-Banna membawakan bab-bab yang tidak berurutan, ya, yang kita lewati berapa edisi ini. Poin intinya yaitu tadi berkaitan dengan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Bedakan antara perbuatan hamba yang merupakan makhluk dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Nah, sekarang pindah pembahasan. Paham? Artinya sekali lagi jangan kembali kepada pembahasan yang kemarin. Kemarin sudah apa? Kita lewati. Ini pembahasan baru. Paham? Yaitu tentang masalah zat Allah, sifat Allah, dan nama Allah. Ini ada dua pembahasan kata para ulama. Yang pertama, Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada umat wajibnya menetapkan Allah punya zat, Allah punya nama, dan Allah punya apa? Sifat. Ini membantah kelompok Jahmiyah, kelompok Al-Mu'tazilah, yang kelompok Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama namun nggak punya apa? Sifat. Imam Bukhari membantah kelompok-kelompok tersebut. Paham dong? Itu dari pembahasan yang pertama. Imam Bukhari ingin menetapkan tiga hal tadi. Allah memiliki zat, nama, dan apa? Sifat. Pembahasan yang kedua, kata para ulama, Imam Bukhari ingin mengatakan ada tiga bab yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Bab nama dan sifat ini tauqifiyah, harus ada dalilnya. Allah punya nama Al-Ali, Al-Azim, mana dalilnya? Wa huwal Aliyul Azim. Allah punya nama As-Sami Al-Basir, mana dalilnya? Laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Dan seterusnya. Nama Allah harus ada dalilnya, baik dari ayat ataupun apa? Hadis. Allah namanya Al-Muhsin, betul tak? Mana dalilnya? Hadis Rasulullah SAW. Allah punya nama At-Tayyib, nana innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, dari hadis Rasulullah SAW. Bab nama Allah, bab sifat Allah harus ada dalilnya dari ayat ataupun apa? Hadis. Kemudian yang ketiga tentang masalah, ya, bab ini ada bab namanya Al-Khobar. Bab khobar, mengabarkan tentang Allah. Contohnya di sini kata-kata az-zat. Zat bukan termasuk nama dan apa? Sifat. Paham? Demikian pula seperti kata Imam Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah, qadimun bila ibtidain. Allah sudah ada sejak dahulu tanpa permulaan. Qadim bukan nama Allah. Paham? Itu sekedar mengabarkan tentang Allah. Allah itu sudah ada sejak dahulu. Dan qadim atau zat atau yang semisal dengannya as-sani, Allah ja'il, itu adalah bab khobar, mengabarkan tentang Allah. Allah itu qadim, Allah ja'il, Allah sani. Ini bukan nama, bukan apa? Sifat, mengabarkan tentang Allah. Dan bab khobar ausa min babil asma wa sifat, lebih umum, lebih luas daripada nama dan sifat Allah. Artinya bab khobar tidak harus ada dalilnya dari ayat ataupun apa? Hadis. Namun syaratnya yang penting tidak ada aib kejelekan dalam khobar tersebut. Paham dong? Contoh Allah sani, Allah sani'ul alam, kata ulama tidak ada masalah. Apa arti as-sani? Yang membuat. Kata-kata ini tidak ada dalilnya. Paham? Ja'il tidak ada dalilnya. Allah ja'il samawat. Paham? Tapi apa? Para ulama makanya sekedar khobar saja. Meskipun mimbabi aula yang lebih utama kalau pakai apa? Yang ada
nas-nasnya. Paham dong? Contoh yang lain nanti dalam kitab Sahih Bukhari ada pembahasan Allah itu syai'. Syai' itu apa? Sesuatu itu apa? Bukan nama, bukan sifat. Nanti kalau mau didalami lagi panjang ini sampai subuh. Mau? Ya? Sedikit saja biar gak penasaran. Nama Allah syaratnya harus al-husna. Apa arti al-husna? Yaitu yang mengandung sifat yang mulia. Sedangkan syai' tidak ada. Apa sifat syai'? Paham? Tapi syai' itu netral dia, gak ada nilai apa? Negatif sama sekali. Paham? Sesuatu itu apa? Negatif? Enggak. Maka boleh dikatakan Allah syai'. Apalagi Allah mengatakan kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Paham dong? Allah itu syaks. Apa syaksun itu? Jangan diterjemahkan yang umum. Ya, apa itu? Seseorang bukan. Jangan gagal paham. Dalam Sahih Bukhari nanti antum merojaah lagi. Ini PR sampai ketemu lagi insyaallah. Ya, Allah dikatakan oleh Rasulullah la syakhsa. Ada riwayat la ahada. Dalam riwayat la syakhsa aghyara minallah. Tidak ada syaks yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Sahih Bukhari. Para ulama mengatakan Allah itu syaks. Namun bukan terjemahnya apa? Seseorang, naudzubillah min dzalik. As-syaks dalam bahasa Arab itu ma waduha, ma bana yang jelas daripada an ghairi yang lainnya. Itu artinya. Paham? Ya, cuma sekali lagi itu namanya babul khobar. Ya, antum paham nggak paham? Insyaallah kita lanjutkan pada bulan Syawal insyaallah taala. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam thalabul ilmi dan dalam menjalankan kebenaran hingga akhir hayat kita nanti. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.